Sahabat Desa, kita berjumpa lagi di talk show Desa untuk Indonesia. Masih bersama Nuka Aswita di sini dan pastinya kita masih akan membahas seperti apa pencapaian P3PD di 2023, terlebih tentang pelatihan untuk aparatur desa. Dan untuk membahas itu kali ini Nuka nggak sendiri. Saat ini narasumber Nuka sudah hadir di samping Nuka, ya ini ada Bapak Muhammad Noval ST selaku Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa. Pak Noval, halo, selamat datang. Selamat datang, selamat pagi. Selamat pagi, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, mantap. Semangat hari ini ya, apalagi menjelang akhir tahun nih. Ya, akhir tahun harus lebih semangat. Harus lebih semangat. Karena kita tahun 2024 harus jauh lebih banyak PR lagi nih Pak. Betul, Sepertinya, ya kan? harus semangat. Makanya menyongsong tahun baru kan harus semangat, Pak. Harus semangat, apalagi untuk desa, untuk Indonesia, ya kan? Betul. Kita punya tagline-nya kan desa harus maju, mandiri, sejahtera. Ya. Gitu. Happy Oke. Village. Privilege. Oke. Pak, ini ngomong-ngomong tentang pelatihan, tadi kan sudah Nuka singgung sedikit ya, tentang pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa di tahun 2023. Sudah sejauh mana Pak pencapaiannya? Ya, Alhamdulillah di tahun 2023 kita sudah merampungkan ya Mhm. seluruh agenda pelaksanaan pelatihan peningkatan aparatur pemerintah desa Hmm. dan pengurus kelembagaan desa yang kita laksanakan dari minggu keempat September. Yap. Dan hampir semua itu selesai dilaksanakan pada minggu keempat November, Hmm. kecuali ada satu provinsi, Mana itu Pak? Nusa Tenggara Timur, itu baru di pertengahan Desember selesai. Oh, oke. Nah, jadi saya langsung lanjut saja ya. Boleh, boleh Pak. Pelatihan yang kita laksanakan di 2023 itu meliputi 8 tematik. Mhm. Ya. Ada pelatihan aparatur desa atau PAD dasar, Mhm. kemudian penguatan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, kemudian ada pelatihan kerjasama desa, LKD, LAD, kemudian pelatihan PKK, Posyandu, kemudian keuangan desa dan batas desa itu kita laksanakan di 2023 ini, gitu ya. Eh, Cukup melelahkan juga memang, tapi itu terbayar tuntas dengan target yang kita capai di 2023 ini. Yap. Itu hampir ya sekitar 95,41% desa mengikuti pelatihan dari total target. Jadi ada sekitar 31.923 desa. Dari 33 ribuan ya Pak? Iya, dari 33.458. Pesertanya bahkan 92,21% Hmm. itu ikut berpartisipasi atau sebanyak 121.355. Intinya Dan PR-nya tinggal sedikit lagi ya ya Pak? sedikit lah kita maklumi karena Ya, memang banyak kondisi dan permasalahan di lapangan lah. betul. Jadi intinya alhamdulillah pelaksanaan kegiatan kita cukup berhasil lah ya Iya, dari betul. pemenuhan target. Setidaknya udah lebih dari 90% ya Pak. Iya, Itu 90%. pelatihan untuk aparatur Ya. desa pencapaiannya. Kalau jenis-jenis pelatihannya sendiri Pak, yang mungkin sudah diberikan kepada aparatur desa nantinya untuk bisa meningkatkan keterampilan mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari gitu. Ya. Jadi memang tadi saya sebutkan ada 8 tematik Iya. pelatihan, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari apa ya pengelompokannya itu ada dua jenis besar saja sebenarnya. Hmm. Pertama PAD dasar, ya Ya. pelatihan aparatur desa dasar dan pelatihan tematik. Nah, kenapa kita sebut PAD dasar? Ada pokok-pokok bahasan utama di situ, ya meliputi kebijakan pengelolaan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, kemudian pengelolaan BUM desa, pelembagaan PKK, Posyandu, penyusunan regulasi desa dan penguatan data dan informasi di desa. Kemudian yang tematik lainnya yang tadi yang saya sebutkan adalah eh, penguatan BPD, penguatan PKK, Posyandu dan seterusnya. Semua materi pelatihan ada substansi pelatihan dasar tadi. Oke. Jadi memang saya bilang memang agak ekstra ini kalau PAD dasar. Iya. Karena 7 tematik lainnya itu ada muatan PAD dasar di dalamnya. Dengan komposisi dari 30 jam pelajaran, 20 jam pelajaran atau JPL itu substansi materi dasar. Sisanya itu adalah substansi tematiknya. Hmm. Yang 7, masalah PKK, Iya, ya itu kan? dia.
Siskodes Hmm. gitu, terus kerjasama LKD LAD dan seterusnya. Itu Seperti itu. seperti apa, Pak? Sudah sejauh mana maksudnya aparatur desa menerima pelatihan yang 8 komponen tadi? Ya, Apakah maksudnya Bapak melihat setelah adanya pelatihan sudah semuanya kualifikasi yang ada di aparatur desa itu sudah memahami gitu pelatihan yang diberikan? tentunya ini kan berkaitan dengan monitoring dan evaluasi yang kita Hmm. laksanakan pada saat proses pelatihan. Alhamdulillah memang tingkat penerimaannya cukup tinggi berdasarkan data e-reporting dari eh, P3PD. Mhm. Ya, jadi tingkat penerimaan cukup baik. Oke. Dan kita juga melihat nilai rata-rata akhir dari peserta yang mengikuti pelatihan itu rata-rata cukup baik. Berarti Jadi sudah bisa, sesuai ya, Pak, ya? ya, Sudah alhamdulillah, sesuai dengan tantangan dan kebutuhan spesifiknya gitu. ya bisa dikatakan seperti itu. Walaupun memang kita pahami belum tentu semuanya seperti itu, tapi sebagian besar dari data evaluasi yang kita sampaikan itu cukup, ya, cukup baik untuk tingkat penerimaan peserta. Oke. Gitu. Baik, Pak, ini terdapat juga katanya ini program pelatihan khusus untuk mengembangkan keterampilan manajemen dan juga kepemimpinan bagi anggota aparatur desa. Itu seperti apa model pelatihan ya, Pak? Jadi memang gini, selain pelatihan dasar, ya tentunya kita juga lebih berfokus pada upaya peningkatan tata kelola pemerintahan desa, Hmm. ya, yang juga terkait dengan hal-hal kaitan dengan tata kelola itu misalnya ya yang bersifat keterampilan masalah pengelolaan sistem aplikasi Siskodes, ya Oke. kan? Kemudian ada namanya aplikasi kita Prodeskel dan lain sebagainya. Nah, ini memang hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan keterampilan ya, Ya. terutama terkait dengan pemanfaatan teknologi. Khusus yang terkait dengan aspek kepemimpinan, yang hal yang kita harapkan adalah terbangunnya karakter yang kuat, Hmm. ya, terbangunnya karakter kepemimpinan yang kuat, inovatif, Ya, ya, betul. berorientasi kewirausahaan Ya, dan juga mampu mengayomi masyarakat ya, ya. dan bisa menjadi teladan. Itu yang kita harapkan dari kepemimpinan. Itulah kenapa di pelatihan 2023 lalu kita menambahkan substansi kepemimpinan dan kewirausahaan dalam materi pelatihan. Ya. Seperti itu. Nah, ke depan kita berharap eh, pelatihan-pelatihan khusus ini itu bisa didukung oleh ketersediaan LMS yang sedang kita bangun saat Ya, ini. learning. Dan itu juga tidak terlepas dari dukungan secara langsung oleh pemerintah daerah, khususnya kabupaten kota, ya, dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan khusus Hmm. kepada para aparatur desanya. Hmm. Itu Gitu. menarik, menarik tadi Pak soal kepemimpinan. Berarti sejauh ini sebelumnya belum ada pelatihan tentang kepemimpinan untuk aparatur desa gitu. Apa baru memang dilakukan sekarang? Jadi gini, pelatihan-pelatihan itu sudah dilaksanakan Ya. dulu dan masuk dalam substansi Hmm. pelatihan. Hanya memang sekarang Pak Menteri Dalam Negeri ingin supaya tadi terbangun karakter yang kuat, terbangun karakter kepemimpinan yang kuat, Oke. dan juga jiwa kewirausahaan. Itulah kenapa kita menambahkan secara khusus materi tersebut, Ya. ya terkait dengan kepemimpinan itu. Dan kalau kita lihat juga di beberapa daerah, mereka sudah memfasilitasi secara langsung pelatihan kepemimpinan. Hmm. Ya biasanya mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga, misalnya dengan TNI atau Polri, Ya, ya. yang melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemimpinan Pelatihan lah ya. ya, pelatihan Ya, ya, ya. Memang seperti itu. aku juga tahu gitu kan untuk menjadi aparatur desa kita dilatihnya cukup ekstra juga ya Pak. Karena kan mungkin nggak bisa dong kita memilih aparatur desa yang SDM-nya mungkin belum mumpuni kualitasnya Iya. seperti itu. Berapa persen menurut Bapak sekarang kualitas SDM dari aparatur desa itu sudah bisa dibilang ini kualitasnya sudah bagus, udah bisa jadi pemimpin? Kalau secara presentasi kan kita perlu mencermati data. Saya takut salah memberikan informasi. Hmm. Tapi paling tidak dengan keikutsertaan pelatihan dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, ini merupakan bekal yang baik bagi kawan-kawan. Intinya kalau dari jumlah desa tadi yang mengikuti itu sebanyak 31.000 lebih ya, 31.000 hampir hampir 32.000 desa yang mengikuti ini artinya mereka sudah terbekali Mhm. ya oleh substansi-substansi kepemimpinan dan kewirausahaan tadi. Inilah yang kita harapkan bisa kita kita pantau Hmm. ya dalam 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 penyelenggaraan pemerintahan desa ke depannya untuk desa-desa yang sudah mengikuti pelatihan seperti apa
Yap, mereka menerapkan hasil pelatihan itu langsung di lapangan. di Iya, desanya betul. gitu ya. Apakah ada efeknya? Nah, ini bagian Betul. dari evaluasi yang nanti akan kita Nah, lakukan. itu dia menarik tuh, Pak. Nah, Karena kan dari sini kita bisa memastikan juga ya, mana aparatur desa yang memang mengikuti partisipasi aktif dan juga penuh gitu keterlibatannya dalam aparatur desa dalam pelatihan yang kemarin sudah diselenggarakan. betul. Sejauh ini sudah ada banyak berapa desa mungkin aparatur desa setelah ikut pelatihan langsung menerapkan atau praktek di desanya ini. Iya. Oh, dari hasil evaluasi kami kemarin, ya, desa-desa yang mengikuti pelatihan itu mereka memang apa ya, istilahnya ingin langsung menerapkan, Iya, iya. ya. Nah, cuman kan ini kita perlu langsung melakukan pemantauan ke lapangan tadi itu ya hasil evaluasi dan itu mungkin terlihat pasca pelatihan mungkin 3 bulan ke depan dari penyelenggaraan pelatihan. Mungkin di awal 2024 paling enggak di triwulan pertama kita coba memantau itu. Apakah ada efek dari pelatihan ini? Iya, Karena kita nggak bisa langsung menjawab, iya. iya langsung diterapkan. Karena mungkin saja mereka sudah terbiasa dengan penerapan keterampilan yang kita bekali pada saat pelatihan. Hmm, Jadi itu hal itu sudah biasa, tapi mereka kemudian terbekali jadi menambah wawasan mereka. Itu kan iya. bagaimana intinya bagaimana itu dilaksanakan di lapangan. Ya, nanti mungkin evaluasi dulu seperti apa Betul. ya, Pak. Tapi Iya. mungkin kalau sekarang udah ada terkotak-kotakan nggak, Pak? Maksudnya evaluasi yang nantinya bakal diperbaiki di 2024 lebih di bidang apa dan seperti apa gitu? Sudah ada catatan-catatan kami. Hmm, Jadi mungkin dari evaluasi ini kan kita melihat tiga tiga hal utama. Evaluasi pada tahapan perencanaan atau persiapan kegiatan, mhm, evaluasi pada tahap penyelenggaraan yap, kegiatan, dan evaluasi pada tahap pasca pelatihan ya. atau evaluasi manfaat lah kalau saya sebut. Nah, yang evaluasi manfaat ini kan belum bisa kita lihat serta-merta sekarang. Karena kan masih berjalan Betul. ya. Tapi evaluasi persiapan dan evaluasi penyelenggaraan itu sudah ada dalam catatan kita. Ya, evaluasi pelatihan ya, Pak, Iya, maksudnya. kendala-kendala permasalahan di lapangan itu sudah Hmm. sudah kita catat. Ya mudah-mudahan ini jadi bahan perbaikan kita untuk penyelenggaraan di 2024. Nah, ini dia. Karena kan walaupun tadi presentasi di 2023 sudah lebih dari 96% mungkin ya. Ya, Untuk kepikir karena dari 33.000 desa, ini sudah ada 31.000 lebih betul. sekian lah ya Pak Ya. yang sudah mengikuti. Oke, nah kalau nantinya pelatihan di 2004 akan sama sistemnya atau mungkin akan ada perubahan yang jauh lebih baik atau seperti apa? Oh, metode pelatihan tetap melalui metode tatap muka Hmm, itu tetap akan dilaksanakan. Namun memang yang perlu menjadi perhatian adalah catatan-catatan hasil evaluasi pelaksanaan 2023. Seperti misalnya kaitan pelaksanaan penggantian uang transport, ya Oke, kan? ya. Nah, itu yang paling banyak menjadi isu juga kemarin ya. Iya. Terus kaitan dengan kualitas pelatih, ya, Hmm, iya, iya. pengaturan kelas, Ya. ya, pengaturan desa dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi catatan evaluasi dan ini akan terbentuk perencanaan 2024 yang sesuai dengan hasil pembahasan nantinya antara Ditjen Bina Pemdes dengan kawan-kawan nanti di Bappenas, Hmm. Kementerian Keuangan, ya, dan tim APIP, Inspektorat Jenderal Kemendagri, dan tentunya juga difasilitasi oleh kawan-kawan yang memantau secara langsung dari CPIU dan CPMU P3PD. Hmm. Hmm. Mungkin seperti itu. Iya, mungkin sempat terdengar gitu katanya para aparatur desa yang mengikuti pelatihan gini Pak, kok kita dilatihnya sama PNS, padahal kita di desa pun sudah menjadi entrepreneur gitu kan. Ya, Kenapa enggak yang sesuai dengan bidangnya? Nah, ini menjadi catatan juga ya Pak untuk betul. 2024 ke depannya. Karena memang kan yang kita latih itu, yang kita undang adalah sesuai dengan daftar desa yang menjadi target P3PD. Oke. Ya kan kita nggak bisa keluar dari itu. Hmm, hmm, hmm. Nah, tentunya masing-masing desa sudah berbeda tingkat kemapanannya Iya, gitu ya. iya, Kompetensinya, kemampuan masing-masing desa itu kan berbeda. Mungkin saja yang kita undang ada yang punya tingkatan sudah lebih maju iya, dibanding desa lainnya. iya. Nah, ini yang terlihat pada saat pelaksanaan pelatihan gitu. Dan kita pada saat kita undang kan mereka datang. Hmm, Ya, jadi kalau mereka bilang, "Oh, ini sudah kami dapat," ya mungkin saja gitu. tapi kan yang desa yang lain Ya, belum tentu. tapi Hmm. dari catatan-catatan kami melakukan evaluasi, mereka memang mengakui apa yang didapatkan di pelatihan sudah ada yang mereka peroleh sebelumnya.
Ya. Tapi pelatihan ini semakin memantapkan mereka karena mereka menjadi mereview kembali, terutama terhadap kebijakan-kebijakan yang baru. Mhm. Mereka kan dilatih misalnya di tahun 2019, Udah lama. bahkan 2015, ada yang bertahun-tahun, Iya. bahkan ada yang belum mengikuti pelatihan lah gitu ya. Baru pertama kali mengikuti pelatihan P3PD ini. Nah, jadi pada saat mereka mengikuti pelatihan 2023 ini, mereka merefresh kembali. Mungkin yang pelatihan terdahulu kebijakannya pakai kebijakan lama. Hmm. Belum lahir Undang-Undang 6 2014, Iya. ya kan gitu. Udah Kalau old siap. oldies, kan Hati-hati udah gitu. old sekali. Mungkin ada PP atau peraturan menteri yang berubah. Nah, ini semua menyesuaikan. Jadi mereka merefresh kembali. Seperti Iya, itu, karena Mbak. kan pastinya udah jauh lebih baru ya sekarang Iya, pelatihannya. Apalagi juga betul. sekarang kan kita lebih kayak ke teknologi digital ya, Pak. Iya, Mungkin banyak aparatur-aparatur desa yang masih belum terlalu melek digital gitu kan. Masih bingung bagaimana nih kalau birokrasi di desanya harus dikit-dikit, sekarang harusnya digital. bisa. Semua harus digital gitu kan. Oke. Dan tidak semua aparatur desa itu ternyata mempunyai standar yang sama gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Tidak semua mempunyai standar yang sama. Tadi Ya, kan? bagaimana modulnya tuh Pak untuk 2024 nanti? Karena kan kita harus menyamaratakan nih gitu kan. Ya, Melihat dari pelatihan di 2023 ternyata banyak desa yang mungkin sudah lebih maju bertemu dengan desa yang mungkin belum sama sekali pernah mengikuti pelatihan. Nah, itu kesenjangannya kan mungkin akan terlihat jelas tuh Pak. iya. Jadi itu memang tantangan kita dalam menentukan target peserta sebenarnya. Hmm. Tapi memang dalam jumlah yang cukup masif, ini menjadi tantangan tersendiri. Dan memang ini menjadi tantangan kita dan harus memperkuat koordinasi kita dengan kawan-kawan di pemerintah daerah Hmm. ya dalam menentukan target pengaturan kelas dan sebagainya, termasuk masalah pelatih yang ada di ruangan itu. Hmm. Tapi kalau secara modul ya, karena ini pelatihan ke depan sepertinya berorientasi pada pelatihan dasar yang utama ya. Hmm. Nah, jadi modul tentunya standar sama. Ini memang tentunya pada saat pelatihan di lapangan ini yang menyesuaikan. Kemampuan pelatih ini menjadi Iya, penting. iya betul. Ya misalnya, mohon maaf, saya tidak membanding-bandingkan antar daerah, tapi misalnya daerah dengan tingkat kemajuan yang lebih tinggi gitu misalnya, mungkin pada saat menyampaikan materi dasar, kemampuan pelatihnya itu harus sudah di atas rata-rata Iya gitu dong. untuk Iya, menyampaikan betul. bahwa karena apa? Substansi dasar mungkin relatif sudah dipahami oleh Hmm. peserta latih gitu ya. Iya betul. Nah, jadi inovasi-inovasi sang pelatih ini diperlukan gitu untuk berbicara pada level yang lebih maju gitu. Jadi harus lebih jauh, Iya lebih jauh. Heeh. lebih wawasannya harus lebih luas dibanding Betul. aparatur desa yang Ada mau yang di dilatih. daerah lain mungkin pemahaman terhadap aturan itu harus benar-benar pelan-pelan kita sampaikan. Iya, Kalau ini kita lakukan ini salah loh, Pak, iya. Bu, gitu kan. Jadi jangan jangan sampai bertentangan dengan aturan. Mungkin masih di level itu, Hmm. gitu. Tapi di daerah lain, kalau kita jelasin itu ya ngantuk lah pesertanya. Orang itu udah di luar kepala Iya. dia kan gitu. Aduh, apalagi ini gitu ya kan, gitu kan. Nah, apakah ada juga Pak modul yang khusus nantinya untuk meningkatkan tadi kan Bapak bilang inovasinya harus jauh lebih baik lagi ke depannya. Ya. Modul tertentunya ada apa yang sudah disiapkan mungkin untuk di tahun 2024? Kalau untuk inovasi kan kita lebih pada bagaimana mengajarkan mereka apa namanya kemampuan untuk berpikir ya dengan pengalaman penyelenggaraan tata kelola yang ada saat ini supaya jauh lebih baik, Mhm. jauh mempunyai tingkat penerimaan yang tinggi oleh masyarakatnya. Nah, inilah mereka perlu adanya inovasi. Tapi bentuk-bentuk inovasi itu kan adalah praktek-praktek di lapangan. Iya itu Nah, dia. metode-metode ini kan nggak bisa secara Betul, serta-merta dikasih dengan cara teori. betul, Contoh-contoh best practice bisa kita sampaikan, betul. gitu kan. Tapi inovasi baru ya mereka yang bisa memikirkan. Seperti apa? Nah, Iya, betul. kreativitas dari para aparatur desanya juga harus dipacu ya, Pak. Karena sekarang orang kalau bicara inovasi mikirnya langsung digital, Ah, aplikasi. betul. Padahal sebenarnya di praktek pun Ya, harus tidak perlu ya. ada apa ya, tidak selalu inovasi itu adalah dalam bentuk aplikasi atau digital, Iya, tapi dalam bentuk kebijakan pun bisa gitu ya, betul banget. gitu. Kebijakan-kebijakan baru yang mungkin Ya, lebih kebijakan-kebijakan kreatif baru. ya. Kemarin kami dari salah satu desa juara lomba desa di daerah NTB, Iya. ya. Eee, mereka, kaitan dengan pengelolaan sampah. Hmm. Ya, pada saat mereka akan mengurus administrasi ke desa, diminta membawa kantong sampah dari rumahnya.
Nah, kemudian sampah itu dikumpulkan Hmm. di tempat penampungan sampah gitu. Itu kan kebijakan. Oh iya, Nah, rumah dan desanya bersih betul. gitu kan. Sampah terpilah secara baik dan mereka memilah sampah plastik, organik dan anorganik mereka pilah, Nantinya bisa didaur, mana yang bisa didaur didaur ulang, ulang. meningkatkan UMKM di sana. UMKM, ada yang dijual, meningkatkan pendapatan asli desa. Nah, itu yang Nah, kita butuhkan ya Pak, itu kan inovasi. Iya inovasi-inovasi. betul. Nah, ini kan eh, kita sampaikan contoh-contoh seperti itu. Dalam kenyataannya mereka kan yang harus berpikir Iya, mana yang sesuai dengan kebutuhan desa. iya betul. Nah, kan Gak seperti hanya itu. teori ya. Ya, Inovasinya nggak hanya di teori. Teorinya jago kalau prakteknya nol juga sama juga bohong betul. ya Pak ya. Makanya kebanyakan nanti ujung-ujungnya studi banding. Ah, itu dia. Nah, oke lah, studi banding itu nggak salah juga. Iya, betul. Sepanjang kita memang memanfaatkan secara optimal. Hmm. Ya, jadi studi banding gitu, percontohan itu akan bagus. Nah, kalau orang paling kenal sekarang kan ATM, amati, tiru, modifikasi. Sih, ya. Gitu kan. Dia dapat oh inovasi daerah ini. Tapi kalau dia laksanakan di desanya, belum tentu sanggup. Orang studi banding misalnya ke daerah istimewa Yogyakarta dari wilayah misalnya apa Indonesia Timur, gitu kan. Kemudian di daerahnya internet itu nggak kurang bagus. Iya. Yang di studi bandingkan lokasinya internetnya lancar, bagus, pakai sistem Iya, aplikasi. iya, Dia betul. kembali pakai sistem itu yang nggak jalan, internetnya aja Betul. ngos-ngosan gitu ya. Sebenarnya bukan head to headnya gitu Ya, ya bukan Pak head ya. to headnya. Studi bandingnya salah tempat. Nah, itu juga nggak bisa kayak gitu. Oke, Makanya nah, kami nah, sedikit tambahin, barangkali ke depan juga kita akan mengembangkan sistem repositori inovasi desa. apa itu Pak? Nah, jadi inovasi-inovasi desa akan kita kumpulkan. Ya, syukur-syukur nanti kita arahkan untuk membangun dalam bentuk semacam apa video-video pendek inovasi. Nanti akan kita lekatkan dalam sistem LMS kita. Jadi nggak perlu buru-buru pergi studi banding. Ya, Dengan buka LMS, mereka lihat contoh-contoh inovasi yang baik. betul. Nah, mereka tinggal tiru tadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Gitu. Ya. Nah, Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Pulau Jawa, kemana gitu kan gitu, Mbak. memperhemat anggaran juga gitu. Iya, Oke, nah kalau dengan eh, tingkat penerimaan nantinya terkait cara pengelolaan keuangan desa gitu yang juga nanti jadi salah satu sasaran program P3PD juga kan Pak. Seperti apa Pak? Dalam pengelolaan keuangan desa nanti kan mereka pasti udah punya anggaran-anggaran yang disiapkan. iya. Oh, saya pikir salah satu tematik kita kan kemarin adalah apa, penguatan pengelolaan keuangan desa Hmm, ya. Eh, Cuman memang targetnya minimalis kemarin. hmm, Kurang lebih hanya 6 provinsi kalau nggak salah. oke. Itu yang dikoordinasikan oleh Direktorat 2, Hmm, tempat Pak Dir Lutfi. ya. Ya. Nah, kemarin banyak desa atau Pemda yang meminta supaya ini diperbanyak karena memang kebutuhannya cukup tinggi. Ya. Artinya apa ya, tingkat kebutuhan terhadap pelatihan pengelolaan keuangan desa ini sangat sangat diperlukan, gitu ya. Nah, makanya kita coba dorong itu. Ini juga karena kebetulan juga menjadi salah satu apa ya KPI ya dari program P3PD. Betul. Jadi kita berharap ini juga bisa kita dorong untuk di 2024. Nah, ini nanti kita coba diskusikan nanti dengan Pak Dir Lutfi. Berarti masih harus lebih lanjut lagi ya Pak. Ya, Oke, tadi menarik Bapak sudah bahas tentang Learning Management System atau LMS gitu. Itu seperti apa Pak nanti penyelenggaraan pelatihan yang menggunakan sistem LMS ini? ya, jadi ini kan masih sedang kita kembangkan Hmm, ya. Sekarang sedang kita persiapkan untuk platform dan konten oke. sejak 2023 Desember sampai dengan 2024 sampai di Desember 2024. Nah, rencananya ini untuk yang pengembangan platform dan konten kita lakukan dan nanti pada pertengahan 2024 kita akan melakukan semacam pelatihan dulu ya untuk penggunaan LMS ini. Hmm, Ya, jadi ada tahapan uji coba lah oke. ya di semester pertama 2024. Tapi jangan salah, waktunya ini sangat cepat. Jadi selesai kita melakukan uji coba, kita langsung melakukan semacam pelatihan TOT untuk berlanjut pada pengoperasian. Hmm, Itu target kita di 2024. oke. Jadi akan kita laksanakan langsung semacam pelatihan berbasis LMS ini di 2024. Oke. Berarti masih akan itu ya Pak. Sejauh 2023 LMS ini efektif? Kalau kita belum menggunakan itu di 2023,
masih Baru tetap nanti buka. akan di 2004. Iya, Tapi menurut 2024. Bapak efektif gak sih Pak? Akan efektif gak sih? Kalau saya kok optimis dia efektif. Harus ya Pak? Harus. Sepanjang kita jalan bersinergi dan mendapat dukungan penuh dari seluruh pemerintah daerah, Hmm. ya baik provinsi maupun kabupaten kota. Karena dilihatnya ini akan sangat bagus ya untuk pelatihan Ya, aparatur desa kita nanti di 2024. kita membayangkan ya berapa besar anggaran dan juga dukungan SDM untuk melaksanakan pelatihan tatap muka yang kita laksanakan di 2023. Hmm. Ya, kita bayangkan yang dilatih, kemudian ada di antara mereka yang purna, Hmm. ya, pensiun sebagai kepala desa gitu ya. Betul. Kemudian ada penggantian, mutasi dan sebagainya dari pengurus dari aparatur desanya. Nah, berapa orang yang harus kita latih lagi? Bayangkan kalau dengan jumlah desa 75.265, Iya, sebanyak ya, 1%-nya saja, ya kita kan harus melatih lagi kan gitu. itu. Nah, dengan metode LMS, saya pikir ini praktis, ya. Bahkan pendataan terhadap aparatur desa yang terlatih dan belum terlatih ada, dan yang akan berganti bisa terdata dengan baik, sehingga otomatis kita menghitung kebutuhan Mm-mm. pelatihan itu seperti apa, Hmm. gitu. Jadi saya pikir ini cukup efektif. Yang pasti dukungan terhadap koneksi internet itu yang perlu diperkuat. Ya. Nah, gitu kira-kira. Semoga itu bisa Ya, mendukung ya Pak nantinya. Oke, ya. terakhir Pak, sebelum kita tutup talk show kali ini, harapan Bapak dalam pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa di 2024 nanti apa sih? Ya, harapan saya nggak muluk-muluk, Mm-mm. ya kan? Pertama, eh, pelaksanaan ini bisa berjalan lancar, Ya. ya, dan mencapai seluruh target yang sudah ditetapkan dalam program P3PD. Kita membayar utang dulu lah istilahnya ya. Iya. Target harus kita penuhi dulu. PR-nya yang belum Iya, di selesai 2024. harus selesai. Bekalnya sudah ada. Ya. Hasil pengalaman pelaksanaan di 2023 kemarin. Ya. Ya. Nah, dengan harapan bahwa hasil evaluasi kita kemarin menjadi penyempurnaan konsep pelaksanaan di 2024 supaya bisa berjalan secara lebih baik dan lancar, ya. Dan juga nanti ya dengan dukungan LMS kita berharap 2024 semua bentuk pelatihan ini bisa kita bangun konsep LMS yang lebih baik, ya, supaya semakin banyak aparatur desa kita yang terlatih. Semakin Oke. banyak aparatur desa yang terlatih dan jadinya menjadikan desa Indonesia ini semakin menjadi desa swasembada, sejahtera dan mandiri juga pastinya. Betul. Untuk Indonesia lebih maju ke depannya nanti ya. Ya. Karena desa ini tiang-tiangnya Ya. Indonesia gitu. Betul. Bapak terima kasih banyak. Terima kasih. Kali ini Mbak kita Niko. sudah menjelaskan tentang program P3PD nantinya untuk 2024 khususnya di pelatihan untuk aparatur desa. Sehat-sehat selalu ya Pak. Sehat-sehat Mbak Niko. Iya, Terima sampai kasih. ketemu lagi nanti di talk show berikutnya. Terima kasih banyak Bapak. Dan sahabat desa, itu tadi talk show Desa untuk Indonesia kali ini. Kita sudah banyak membahas tentang capaian apa sih yang sudah dicapai di 2023 dan seperti apa harapan nantinya pelatihan untuk kapasitas aparatur desa di tahun 2024. Dan sahabat desa jangan lupa juga untuk di-subscribe YouTube Teras Bersamanya. Oke, kalau kayak gitu, Nuko mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa dan terus saksikan talk show Desa untuk Indonesia menuju desa swasembada, mandiri, dan sejahtera. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih.